Father in heaven, holy is your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Our Father in heaven, lead us not into temptation, but God deliver us from the enemy. Yours is the kingdom and the power and the glory forever. Give us each moment all that we need. Forgive us our sins as we forgive the ones who have sinned against us. Oh, our Father in heaven, lead us not into temptation. Come on. But God deliver us from the enemy. Yours is the kingdom and the power. Shalom Plus Community. Woo. Haleluya Tuhan. Beri sorak-sorai yang meriah buat Tuhan teman-teman. Amin. Kau sungguh ajaib Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Semuanya. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Come on. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Semuanya. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Kau sungguh ajaib Tuhan. Kau sungguh besar Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan teman-teman. Woo.
sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, kau Raja mulia, ajaib kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Yesus, kaulah Raja mulia, Raja mulia. Haleluya. Beri sorak-sorai yang meriah buat Tuhan. Yuk teman-teman, mari kita tundukkan kepala kita sejenak. Mari kita bersatu teduh sejenak teman-teman. Kita mau menyembah Tuhan lebih lagi. Kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Yuk sama-sama kita minta hadirat Tuhan. Biar Tuhan lawat setiap kami Tuhan, di rumah kami masing-masing Tuhan. Yuk teman-teman, kita sembah Tuhan. Kita sembah Tuhan dengan mazmur kita, dengan bahasa roh kita. Yuk terus sembah Tuhan. Sembah Tuhan teman-teman. Haleluya. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Terus sembah Tuhan teman-teman. Kita rasakan hadirat Tuhan turun ke setiap rumah kami. Kita berikan persembahan yang terbaik buat Tuhan teman-teman. Terus sembah Tuhan teman-teman. Sampai kita benar-benar rasain hadirat Tuhan turun ke setiap kami. Haleluya, haleluya. Sebab Kau besar. Kami memberikan kemuliaan buat Tuhan. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat segala pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat segala pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kita mau ulangi lagi sekali lagi lagu ini teman-teman. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat segala pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat segala pujian, ku agungkan nama-Mu.
sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, Sebab Kau besar Tuhan. besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, Tiada seperti Engkau. tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Yesus. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Yesus. Haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. Thank you God, thank you God. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat malam hari ini Tuhan, kami mengucap syukur kalau ada satu hari lagi kami boleh dikumpulkan ya Tuhan, kalau kami boleh sama-sama beribadah sama Tuhan meskipun melalui online. Kami mengucap syukur ya Tuhan, biar Tuhan ampuni setiap hati kami, ampuni setiap kami ya Tuhan, dan kami mau mempersiapkan telinga kami mau mempersiapkan hati kami buat mendengar firman Tuhan. Biar melalui firman Tuhan ini kami semua dibangun ya Bapa, menjadi satu tubuh Kristus yang semakin serupa dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Halo, shalom anak-anak A+, gimana kabarnya? Saya harap luar biasa semua ya di tempatnya masing-masing, entah ada yang mungkin di rumah, entah mungkin ada yang ibadahnya di kafe atau dimanapun. Sama-sama jaga kesehatan ya teman-teman ya. So teman-teman, hari ini saya dikasih satu tema ya, tentang Bible Heroes ya. Ketika saya awal bikin bahannya tuh sebetulnya saya pengen bahas tentang Petrus, karena memang tadinya pengen bahas Yesus, cuman nggak dikasih, katanya terlalu OP ya, jadi nggak bisa. Jadi saya coba pilihnya Petrus ya. Petrus salah satu dari 12 murid Yesus ya. Dia juga seorang yang percaya sama Tuhan sampai akhir hidupnya. So teman-teman, saya pengen kita sama-sama belajar. Selain itu saya juga ada satu tokoh lain di perjanjian lama, yaitu Gideon teman-teman. Ya, jadi kalau misalnya saya bisa ambil kesimpulan, judulnya saya pengen kasih From Zero to Hero. Ya, jadi benar-benar dari nol menjadi seorang pahlawan, pahlawan iman tentu aja ya. Oke, kita sama-sama mau buka di Hakim-Hakim 6 ayat 1 sampai 23. Ini cukup panjang teman-teman. Kita bisa baca sama-sama ya teman-teman ya. Hakim-Hakim 6 ayat 1 sampai 23. Ini kisah mengenai Gideon, teman-teman ya. Kalau teman-teman yang udah selesai baca Alkitab, mungkin teman-teman udah familiar dengan seorang Gideon, dengan kisahnya Gideon.
Sama-sama kita baca di ayat yang pertama, tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Oke. Jadi di zaman itu, di zaman si Gideon, orang Israel melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Apa yang terjadi? Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek dan orang-orang dari sebelah timur lalu maju mendatangi mereka. Berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza. Dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel, juga domba ataupun lembu dan keledai pun tidak. Sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya, dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti belalang. Orang-orangnya dan unta-untanya tidak terhitung banyaknya, sekalian datang ke negeri itu untuk memusnahkannya. Sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu, lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Ketika orang Israel berseru kepada Tuhan karena orang Midian itu, maka Tuhan mengutus seorang nabi kepada orang Israel yang berkata kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel, akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir dan membawa kamu keluar dari rumah perbudakan. Aku melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan semua orang yang menindas kamu, bahkan aku menghalau mereka dari depanmu, dan negeri mereka ku berikan kepadamu. Dan aku telah berfirman kepadamu, akulah Tuhan Allahmu, maka janganlah kamu menyembah Allah orang Amor yang negerinya kamu diami ini, tetapi kamu tidak mendengarkan firmanku. So teman-teman, di ayat ini kita bisa belajar bagaimana orang Israel penuh dengan penderitaan karena mereka mengkhianati Tuhan, karena mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka menyembah Allah lain, teman-teman. Ya, kita lanjut di ayat yang ke-11, kemudian datanglah malaikat Tuhan. Teman-teman perhatiin ya. Di sini dikatakan malaikat Tuhan, malaikatnya pakai huruf besar, ya. So kalau misalnya di Perjanjian Lama ada kata malaikat Tuhan dan itu pakai huruf besar, itu penampakan Yesus di Perjanjian Lama, tapi namanya belum bisa disebutkan. Itu kalian juga bisa baca mungkin di kisah Simpson, teman-teman bisa baca juga, sama yang ditulis adalah malaikat Tuhan, kayak gitu. Jadi ini benar-benar Tuhan Yesus sendiri, dan duduk di bawah pohon terbetin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abiezer itu. Sedang Gideon, nah ini nama anak ini, tiba-tiba dinotis Gideon anaknya mengirik gandum dalam pemerasan anggur agar tersembunyi dari orang Midian. Jadi si Gideon ini lagi bersembunyi, dia lagi ngumpet dari orang-orang Midian, dia lagi bersembunyi karena nggak takut bahwa apa yang dikerjakannya itu akan dimusnahkan sama orang-orang Midian. Makanya dia bersembunyi. Ketakutan itu yang terjadi sama seorang Gideon. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya, kita lanjut, dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Nah ini yang agak aneh. Apa yang aneh adalah ketika Tuhan bilang bahwa engkau pahlawan yang gagah berani. Padahal di ayat sebelumnya kita bisa tangkap bahwa Gideon sedang ketakutan. Ya, memang seringkali Tuhan lebih tahu siapa kita dibanding kita sendiri. Ya, Tuhan lebih ngerti siapa kita dibanding kita sendiri. Tuhan tahu gambar diri Gideon yang sebenarnya, meskipun saat itu dia sedang ketakutan. Jawab Gideon kepadanya, ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika Tuhan berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami dalam cengkraman orang Midian. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu. Lihat ya sekali lagi, Tuhan bilang, pergilah dengan kekuatanmu dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. So teman-teman, kita bisa lihat di sini bahwa Tuhan mengerti bahwa seorang Gideon dia punya kapasitas, dia punya kekuatan untuk menyelamatkan bangsanya. Meskipun Gideonnya sendiri nggak percaya diri, dia insecure sama dirinya sendiri, dia nggak yakin sama dirinya sendiri. So teman-teman, kita lanjut lagi. Tetapi jawabnya kepadanya, ah Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Sekali lagi dia insecure, dia merasa bahwa gue nggak layak.
gue nggak bisa, gue nggak mungkin bisa nyelamatin bangsa gue nggak punya kemampuan dan kapasitas itu. Dia merasa dirinya nggak layak. Ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun yang paling muda di antara kaum keluargaku. Tapi firman Tuhan bilang, berfirmanlah Tuhan kepadanya, tapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. So teman-teman, dari kisah ini kita cukupin sampai sini aja bacanya. Dari kisah ini kita bisa lihat gimana seorang Gideon yang didatengin sama Tuhan di dalam kondisi yang mungkin sedang tidak baik. Artinya apa? Gini teman-teman, untuk dipakai sama Tuhan, Tuhan gak cari orang yang kuat, Tuhan gak cari orang yang sedang baik-baik saja, Tuhan gak cari orang yang pinter, Tuhan gak cari orang yang kaya, Tuhan cari yang apa adanya. Karena Tuhan sanggup untuk melakukan segala sesuatu. Dia gak perlu kamu melakukan menjadi diri kamu yang sok hebat dan lain sebagainya. Nggak perlu itu. Tuhan tidak butuh itu. Ya, kita bisa belajar dari sini bahwa Tuhan melihat kamu apa adanya kamu. Bagaimana Tuhan menciptakan kamu dengan sangat luar biasa. Seperti itulah Tuhan memandang kamu. Gitu. Jadi bisa nggak kita dipakai Tuhan? Sangat mungkin. Seorang Gideon yang begitu insecure, yang begitu ketakutan, dia dipakai sama Tuhan secara luar biasa untuk nyelamatin bangsanya dia. So teman-teman, kita coba sama-sama kita pindah ke perjanjian baru ya teman-teman. Kita baca Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Kita mau sama-sama belajar lagi dari seorang Petrus, ya. Seorang Petrus yang kita tahu sama-sama bahwa Petrus adalah murid Tuhan yang berkhianat, ya. Kok kan yang berkhianat cuman Yudas? Enggak. Petrus juga berkhianat. Beda caranya doang, ya. Dia menyangkal Tuhan Yesus ketika dia ditanya. Ya, dan teman-teman gini ya, menyangkal Yesus itu bukan sebuah perkara kecil. Ya, Tuhan bilang kalau engkau mengakui aku di hadapan manusia, aku mengakui engkau di hadapan Bapa. Jadi ketika Petrus menyangkal Yesus di hadapan manusia, dia disangkal Tuhan seharusnya. Cuman puji Tuhan, dia bertobat, yang satu gantung diri, kan gitu. So kita sama-sama mau baca di Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Ini satu kisah yang menarik lagi. Jadi teman-teman, kita hari ini akan banyak belajar kisah-kisah Alkitab, teman-teman. Di Lukas 5 ayat 1 sampai 11 mengatakan begini. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Jawaban Simon begini. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras. Ya, artinya dia udah capek. Ya. Dan kami tidak menangkap apa-apa, udah kerja capek-capek nggak ada hasil, kurang lebih kan kayak gitu. Tetapi karena engkau menyuruh, mana tadi? Sebentar ya. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Bayangin ya, tadinya mereka udah sepanjang malam kerja nggak dapat apa-apa, cuman kerja capek doang. Ya, tapi ketika Tuhan suruh untuk menebarkan jalannya, mereka mendapatkan hasil yang bahkan sampai membuat jalannya hampir koyak. Ya, sampai mereka harus memberi isyarat sama teman-temannya. Nah, ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku. Diusir, men. Ya, siapa lagi yang berani ngusir Yesus selain Petrus, kan? Karena aku ini seorang berdosa. Ya, seorang Petrus mengakui bahwa dia adalah orang berdosa. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub, dan karena banyaknya ikan yang mereka tangkap, demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari
Sekarang engkau akan menjala manusia, dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. So teman-teman, apa sih yang menjadi persamaan dari kisah Gideon dan kisah Petrus ini? Mereka sama-sama manusia biasa, mereka sama-sama gak punya kekuatan, mereka sama-sama gak pandai, mereka sama-sama bukan orang pinter, mereka sama-sama bukan orang kaya teman-teman. Mereka cuma orang biasa yang akhirnya dipilih sama Tuhan. Ya, kedaulatan Tuhan, mereka dipilih sama Tuhan, tapi mereka punya respon. Meskipun awalnya mungkin kayak seorang Gideon yang merasa insecure, atau mungkin seorang Petrus yang merasa dirinya nggak layak karena berdosa. Tapi saya cuma mau bilang bahwa Tuhan kita Allah yang penuh kasih. Bahwa Tuhan kita memilih kita bukan karena kehebatan kita, tapi karena kasihnya Dia begitu besar buat setiap kita. Ya, kalau beberapa minggu lalu kita sempat ngerayain yang namanya Jumat Agung. So, itu bukti terbesar kasih Allah sama kita. So, teman-teman, apa sih hal-hal yang menghambat kita untuk bisa dipakai sama Tuhan? Karena sekali lagi saya mau ingetin bahwa Tuhan tidak pernah cari yang luar biasa. Tuhan nggak pernah cari orang hebat. Tuhan nggak pernah cari orang-orang yang pinter ngomong. Tuhan nggak cari orang-orang yang kaya. Tapi Tuhan cari orang-orang yang memang punya hati dan respon yang benar sama Dia. So teman-teman, kita sama-sama mau belajar apa sih yang bikin kita nggak bisa dipakai sama Tuhan. Di Hakim-Hakim 7 teman-teman, kita balik lagi ke kisahnya Gideon. Ada 3 hal di sini yang membuat setiap kita sulit untuk dipakai sama Tuhan. Oke, kita sama-sama baca ya kisahnya di Hakim-Hakim 7 ayat 1 sampai 8. Ayat 1 dibilang begini. Adapun Yerubbaal, itulah Gideon, bangun pagi-pagi dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia, lalu mereka berkemah dekat mata air Harod. Perkemahan orang Midian itu ada di sebelah utaranya, dekat Bukit More di lembah. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang ku kehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegahkan diri terhadap aku, sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. So, hal pertama yang membuat setiap kita nggak bisa dipakai Tuhan adalah kesombongan. Ya, merasa dibutuhkan, merasa punya skill, punya kemampuan. Ya, kesombongan itu sesuatu yang bikin setiap kita nggak mudah untuk dipakai sama Tuhan. Ya, di sini ayatnya jelas bilang bahwa jangan-jangan nanti orang Israel kalau udah selesai, mereka akan berpikir bahwa itu semua karena mereka, bukan karena Tuhan. Ya, orang-orang sombong akan selalu berpikir bahwa segala sesuatu yang baik terjadi karena diri mereka sendiri. Biasanya orang-orang yang lupa sama Tuhan, kayak gitu. So, yang pertama kesombongan. Yang kedua, maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian, siapa yang takut dan gentar, ya di ayat ketiga, biarlah ia pulang enyah dari pegunungan Gilead. So, yang kedua adalah ketakutan. Ya, Tuhan gak akan bisa memakai orang yang penuh ketakutan. Takut itu ada banyak hal. Takut miskin, takut hari esok, takut mau makan apa besok, ya, penuh kekhawatiran kehidupannya. Gak akan sulit untuk dipakai sama Tuhan. Ya, berapa banyak orang yang akhirnya meninggalkan Tuhan karena ketakutan. Karena banyak orang-orang yang meninggalkan Tuhan justru alasannya adalah, kalau gue ikut Tuhan, gue takut makan apa besok. Ya, makanya nggak sedikit orang-orang yang pakai alasan, gue fokus kerja, gue sibuk ini dan itu segala macam. Sebenarnya mereka cuma menghindar aja, karena mereka ketakutan, itu aja. Karena mereka takut mereka nggak bisa hidup bersama dengan Tuhan. Kalau mereka melayani Tuhan, mereka nggak akan pernah bisa hidup. Itu yang bikin Tuhan susah untuk pakai setiap kita. Ya. Yang ketiga ini sesuatu yang menarik. Yang pertama tadi apa? Kesombongan. Yang kedua ketakutan. Yang ketiga, oke, kita baca langsung ke ayat yang keempat. Oh, tadi ayat ketiga, ini ayat keempat. Sebentar. Ya, kita lanjut aja baca deh. Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak rakyat. Suruhlah mereka turun minum air, maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang akan pergi bersama-sama dengan engkau.
dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Tetapi barang siapa kufirmankan kepadamu, inilah orang yang tidak akan pergi bersama-sama dengan engkau, dialah yang tidak akan pergi. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri. Demikian juga orang yang berlutut untuk minum. Ya. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang. Ya. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air seperti anjing. Oke. So teman-teman gini, akhirnya yang dipilih sama Tuhan adalah, kalau saya peragain mungkin kurang lebih gini, yang 300 mereka minumnya tuh begini, disedok baru diminum. Yang satu minumnya kayak anjing, langsung dari lidahnya, mereka langsung berlutut, langsung minum kayak anjing. Nah, artinya apa teman-teman? Dan mereka yang gak kepilih. Dari sisa 10.000 kan awalnya 32.000 disaring, 22.000 hilang. Sisa 10.000, dari 10.000 9.700 disaring hilang. Yang 9.700 tidak dipilih Tuhan karena mereka tersandung oleh berkat. Banyak orang yang akhirnya nggak bisa melayani Tuhan karena mereka tersandung oleh berkat. Ngejar kekayaan, ngejar uang, akhirnya mereka gini, ngejar berkat. Akhirnya yang tadinya berkat jadi seperti kutuk. Makanya banyak orang ninggalin Tuhan itu karena uang, salah satu alasannya. Itu 3 hal yang bikin setiap kita nggak bisa dipakai sama Tuhan. Bicara tentang berkat, kalau teman-teman ingat ada kisah Gehazi teman-teman, ya, salah satu hambanya Elisa. Waktu itu Gehazi, waktu itu ada seorang panglima namanya Naaman datang ke Elisa minta disembuhin dari penyakit kustanya, ya, sembuh akhirnya. Terus tiba-tiba Naaman ini pengen ngasih hadiah buat Elisa tapi ditolak. Ya, ditolak sama Elisa. Nah, si Gehazi ini dia diam-diam tanpa sepengetahuan Elisa, meskipun akhirnya ketahuan juga, dia berusaha untuk datengin Naaman, dia minta upeti-upetinya, ya, untuk diri dia sendiri. Kita tahu bahwa akhir hidupnya Gehazi bahkan dikatakan sampai keturunannya akan mengalami kusta. Artinya apa? Karena sebegitu besarnya dia ingin ngejar berkat, ingin ngejar kekayaan, ya. Jadi keserakahan dan ketamakan itu seringkali juga bisa bikin kita nggak bisa dipakai sama Tuhan. So teman-teman, dari kisah ini saya mau kita sama-sama balik lagi. Apa sih modal yang paling penting dimiliki oleh setiap kita orang-orang Kristen? Saya nggak bilang pelayan, karena setiap orang Kristen harusnya melayani, kan kayak gitu. Apa sih yang harus kita miliki teman-teman? Kita baca balik lagi ke kisahnya Petrus teman-teman, bolak-balik memang hari ini ayat penutup ya teman-teman. Kita sama-sama baca di Yohanes 21 ayat yang 15 sampai yang ke-19 teman-teman. Ya, kalau kita baca sama-sama di perikopnya, gembalakanlah domba-dombaku. Jadi teman-teman, saya sedikit cerita bahwa setelah Yesus, kemarin kan kita habis Jumat Agung ya, dan habis Paskah juga, sedang menantikan pencurahan roh. Nah, ketika Yesus bangkit dari kematiannya, ya setelah disalibkan, yang terjadi sama murid-muridnya adalah mereka kembali ke awal. Petrus tuh awalnya kan nelayan, ya kan, nangkapin ikan. Terus akhirnya jadi nelayan lagi. Padahal Tuhan bilang bahwa dia akan menjadi penjala manusia, tapi pada akhirnya dia jadi penjala ikan lagi. Kan kayak gitu. Jadi semuanya kembali ke awal. Ya, dan Yesus cuma punya waktu kurang lebih 40 hari untuk membangunkan iman murid-muridnya lagi. Ya, yang mungkin mulai udah tercerai-berai kemana-mana dan nggak jelas lah pokoknya, ada yang mana segala macam. Nah, Petrus ini mulai jadi nelayan lagi. Ya, dan di situ yang menarik adalah Tuhan temui Petrus, ya, Tuhan temui Petrus. Nah, kita baca sama-sama di Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya,
"Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Yang pertama. Yang kedua, kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya. Nah, ini yang kedua. "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Ya. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, bayangin 3 kali. "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." So teman-teman, apa yang dimiliki oleh Petrus? Satu, kasih. Yang Yesus cari bukan kepandaiannya Petrus, tapi kalau Petrus punya kasih kepada Tuhan, dia akan bisa dipercayakan apapun. Bahkan saya mau bilang gini ya, yang paling penting buat Yesus adalah umatnya. Yang paling penting buat Yesus adalah setiap kita, domba-dombanya. Bahkan Yesus rela mati untuk setiap kita. Nah teman-teman, hal yang sebegitu penting dipercayakan sama Petrus, yang jelas-jelas pernah menyangkal Yesus, yang jelas-jelas gak bisa dipercaya kalau menurut pandangan manusia, karena dia telah mengkhianati Yesus kok. Bukan cuman Yudas yang mengkhianati Yesus, tapi Petrus juga mengkhianati Yesus. Dia menyangkal Yesus 3 kali. Tapi lihat respon Yesus, dia mempercayakan yang berharga itu kepada Petrus. Cuman karena satu hal, karena Petrus punya kasih. Karena Petrus punya kasih sama Tuhan, meskipun dia pernah bikin salah sekalipun. So teman-teman, Tuhan gak ngelihat masa lalu kita. Dia tahu masa lalu kita kayak apa, dia tahu. Tapi Tuhan bekerja untuk saat ini, supaya kita masuk dalam rancangan ke depan yang begitu indah dari Tuhan. So teman-teman, saya mau kita sama-sama merenungkan hal ini, bahwa gak ada setiap kita yang sempurna. Gak ada setiap kita yang perfect dan baru boleh melayani Tuhan, gak ada. Gak ada di setiap kita yang perlu pinter, perlu kaya, baru boleh nyembah Tuhan, enggak. Tuhan itu dia akan terbuka kepada siapapun yang punya kasih yang besar buat dia. So teman-teman, itu aja hari ini. God bless teman-teman, kita sama-sama mau tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih buat firman hari ini, biar kami boleh sama-sama dibentuk, kami boleh sama-sama dibangun, dan boleh hari ke hari ke depan ya Tuhan. Kami tahu mungkin setiap kami masih dalam kondisi yang lemah, kami tahu mungkin setiap kami punya masalah masing-masing, tapi kami percaya bahwa Tuhan beserta dengan kami, dan kami mau fokusin hati kami untuk tetap mengasihi Tuhan, untuk tetap mengerjakan apa yang jadi kerinduannya Tuhan, terlepas dari usia kami, terlepas dari pekerjaan kami mau satukan hati kami untuk bilang bahwa kami mengasihi Tuhan, dan kami mau benar-benar tunjukin hal itu ya Tuhan di hari-hari ke depan. Biar Tuhan yang sertai setiap kami ya Bapak, untuk kami bisa bertahan sampai akhir. Bahkan gak cuman itu, tapi kami bisa ajak teman-teman kami juga ya Tuhan, untuk sama-sama tinggal di dalam kasih-Nya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Generations and your family and your children and their children and their children. May His favor be upon